Cek, cek, cek. Iki ana sesi tanya jawab ora? Boleh. Weh, Kayak mantap. coba aku gak ngerti. Langsung mulai Wak, ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Selamat malam kepada teman-temanku ya untuk mengikuti kajian malam pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kajian malam Jumat pada hari Jumat sekarang tanggal 27 Januari 2021. Karena malam ini bertepatan dengan malam Jumat ya. Ya, alhamdulillah untuk hari ini sendiri pada kajian Jumat, malam Jumat hari ini, kita akan membahas untuk keutamaan dan keistimewaan hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan hari yang tergolong unik. Kenapa kita bisa katakan unik? Yang pertama, hari Jumat kalau menurut Lughatul Arabiyah dari kamus-kamus besar bahasa Arab ya, itu diambil dari kata. Nah, sementara kalau dari hari-hari lain itu diambil dari urutan huruf kayak isnain kan hari pertama, terus asulasa hari ketiga karena hari pertamanya tuh ahad gitu, maaf isnain itu kedua. Hari ahad itu hari yang pertama, lalu udah arba'in 4 ya, arba itu kan 4 ya, jadi hari keempat, khamis hari kelima gitu, dan seterusnya. Nah untuk hari Jumat sendiri itu kalau menurut beberapa kamus bahasa Arab itu diambil dari beberapa kata atau iya kata seperti Jumu'ah, Jum'ah atau Jum'ah. Nah, untuk arti katanya sendiri itu hampir sama yaitu berkumpul ya seperti kayak kita sholat ya, kita sholat berjamaah artinya kita sholat secara bersama-sama atau berkumpul sholatnya begitu. Nah, sebenarnya dulu nama-nama hari itu hari Jumat atau dan hari-hari yang lain itu berbeda. Pada masa jahiliyah sendiri itu ada beberapa hari seperti hari Syiar, hari Sabtu. Karena kenapa dulu Syiar, kenapa dinamakan Syiar? Karena dulu hari Sabtu itu sebenarnya untuk ibadahnya umat Yahudi, itu Syiar. Terus awal itu kan pertama ya, jadi Ahad. Ahad itu hari Minggu. Terus ada hari Akhwan, Jubar, Dubar, Moknis, terus ada A'rubah gitu ya, yang lain dan lain sebagainya gitu. Nah, keutamaan hari Jumat sendiri disebutkan di beberapa hadis ya. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad dari Sa'ad bin Ubadah dalam sebuah hadis yang berbunyi, saya share screen. Dan saya share. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya itu. Nah, kita artikan, kita baca Sayyidul Ayyum atau rajanya hari indallah di sisi Allah. Yaumal Jum'ah yaitu hari Jumat. Wa huwa a'damu min yaumin nahari wa yaumal fitri. Hari yang lebih agung daripada hari sembelih atau Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah, wa fihi khamsi khilasi. Di dalam hari Jumat ada 5 keutamaan. Nah, ini
fihi khalaqallahu adama wa fihi ahbitu minal jannah. Nah, hari yang pertama itu hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Ya, ini seperti dikatakan dalam hadisnya, wa fihi ahbitani minal jannati ilal ard, ya. Ini artinya Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga al-jannah ilal ard, ke bumi. Wa fi tuwaffiya wa fiha sya'atal la yas'alul ba'du. Lalu disebutkan lagi di sini pada hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Lalu dilanjut, ini dia wafiha tuwafiha wafihi tuwafiya wafiha sa'atul la yas'alul ba'da fiha Allahu syai'a. Lalu disebutkan lagi, di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Kita lanjut lagi. Illa a'tatu iyahu malam yas'al ismi au qati'ah rahima wa fihi taqumus sa'ah. Kita berhenti dulu sampai sa'ah. Lalu kita lanjut, tadi kita kan sampai pengertiannya sampai kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Nah, ini selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Maksudnya begini, meminta dosa itu misalkan, ya Allah, aku pengen ada segini tapi cara dapatnya segini, nah, itu berdosa. Atau memutus tali silaturahim, misalnya berdoa, ya Allah semoga engkau laknat dia. Nah, itu kita sebagai makhluk itu tidak boleh melaknat makhluk yang lain, karena yang berhak melaknat itu para nabi dan juga Allah, gitu ya. Kita lanjutkan. Wa ma min malaka muqarrabin wala sama'in walal ardi wala rihin wala jabalin wala kharajin illa wa huwa musfiku min yaumil jum'ah. Nah, kita lanjut. Hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat, ya. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah kecuali langit, bumi, angin, gunung, dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Ya, tadi disebutkan wala sama'i, langit, wal ardi, bumi, wala rihin, angin, wala jabal, gunung, wala kharajin, dan batu, illa wa huwa, kecuali ia khawatir. Illa wa huwa musfikun, kecuali ia khawatir min yaumil jum'ah, kecuali yang khawatir terjadinya kiamat pada hari Jumat. Nah, itu beberapa keutamaan yang ada di hari Jumat. Seperti pertama, terciptanya Adam dan Hawa, lalu dikeluarkannya juga Adam dan Hawa, meninggalnya Adam dan Hawa pada hari Jumat, lalu pada kiamat pada hari Jumat, ya. Lalu Allah juga mengabulkan doa-doa kita karena hari Jumat bukan hari yang mustajab, ya. Pada hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai ketika bulan mulai terbit, bahasanya gitu. Itu mulai dinamanya hari Jumat. Karena kalau dalam perhitungan hijriah itu dimulai pada saat bulan itu muncul sampai tenggelamnya matahari di hari selanjutnya. Itu hijriah, ya. Itu tanggal hijriah. Kita lanjut. Nah, di antara kita kadang lupa, ya, kita tak merasakan keutamaan pada hari Jumat. Karena mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita atau sibuk dengan kegiatan kita, gitu ya, sehingga kita tidak bukan lupa diri, cuma kita lupa kadang, ya, padahal hari ini hari Jumat, hari yang dimana Allah banyak mengabulkan doa-doa kita, gitu. Nah, kesibukan kita melingkupi kita tiap hari, mungkin ada yang mengerjakan tugas atau apa, sehingga kita lengah, kita lupa berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di tiap tahun ada bulan-bulan utama.
Atau di tiap bulan-bulan utama juga ada hari-hari utama, dan tiap hari-hari ada waktu-waktu yang utama. Bisa dikatakan ini waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Nah, sehingga waktu-waktu seperti hari Jumat gitu atau malam Jumat, ini merupakan momentum kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang jadi keinginan kita gitu ya. Ya itu mungkin yang perlu kita introspeksi ya, termasuk diri saya sendiri gitu. Karena saya kadang juga suka lengah gitu ya, atau suka lupa tidak berdoa kepada Allah, terutama pada hari-hari yang utama gitu. Keistimewaan hari Jumat sendiri dapat dilihat dari disunahkannya mandi. Nah, kalau biasanya kita mandi biasa, nah pada hari Jumat kita disunahkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Kenapa? Karena biar kita itu mulai suci kembali, terus ketika kita mau Jumatan itu tadi mandi dulu, pakai parfum, kalau bisa kita ke masjid jalan kaki karena perhitungan pahala kita ketika jalan kaki ke masjid itu lebih besar daripada kita naik kendaraan gitu. Nah, lalu dalam Biyadatul Hidayah dari Imam Ahmad Al-Ghazali menyebut hari Jumat sebagai hari raya kaum mukmin. Nah, hari Jumat itu merupakan hari rayanya umat Muslim. Nah, hari Sabtu hari raya umat Yahudi. Hari Minggu hari rayanya umat Nasrani. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, gitu ya. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri juga menyarankan agar umat Muslim mempersiapkan atau menyambut hari Jumat itu sejak hari Kamis. Nah, kenapa kita katakan hari Kamis? Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan hari Kamis? Karena pada malam Jumat atau ketika matahari terbenam itu kita sudah dihitung yang namanya hari Jumat sampai nanti terbenamnya matahari di hari selanjutnya gitu. Nah, ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan di hari Jumat ya, seperti kita zikir sore, nanti paginya zikir pagi, atau kita menyelesaikan membaca surat Al-Kahfi sampai selesai pada hari Jumat. Nah, begitu teman-teman. Ya, untuk kajian malam ini mungkin ada tambahan sedikit. Saya akan memberikan sebuah hadis. Ya, ini dari riwayatnya kalau nggak salah Abu Hurairah ya. Saya bacakan, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah, berzikirlah pada hari Jumat, faqala fiha sa'atul la yuwafiquha 'abdun muslim. Di dalamnya terhadap satu waktu tidaklah seorang hamba muslim yang pada saat itu berdiri sholat, wa huwa qaimus shalah, wa huwa apa namanya? Seorang hamba atau siapa berdiri sholat, yas'alullah syai'a, lalu meminta kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkannya ila atoma iya wa asyara baidihi yulaqqa yuqallaluha muttafaqun alaihi. Itu hadis riwayat yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, atau kesepakatan antara bisa 3 ulama atau 2 ulama gitu ya, seperti ini. Nah, itu tadi hadis untuk keutamaan hari Jumat ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih mengutamakan hari Jumat itu lebih dari hari yang lain. Kita beribadah lebih banyak lagi atau menambah pahala. Pokoknya hari Jumat kita untuk berlomba-lomba menambah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya memang besar sekali gitu ya. Nah, sebenarnya tidak hanya kita kembali lagi yang ke awal ya. Jadi amalan-amalan yang pada hari Jumat seperti membaca surat Al-Kahfi gitu ya, atau kita ke masjid menggunakan wangian, bersiwak itu juga bagus. Mungkin teman-teman bagi yang nggak punya siwak, ya saya tidak menyatakan sikat gigi itu sama dengan siwak, enggak, tapi karena gunaannya sama untuk membersihkan gigi, jadi ya kita menggosok gigi kalau memang tidak punya siwak gitu ya. Tapi keutamaan kita ketika kita menggunakan siwak itu lebih besar pada hari Jumat gitu ya. Nah, tadi selain amalan-amalan membaca surat Al-Kahfi, mungkin kita bisa membaca surat-surat yang lain seperti Trikulhu. Nah, kalau orang bilang itu seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Nah, lalu kita bisa mengamalkan juga sholat duha, terus sholat tahajud ya, gitu ya, untuk menambah pahala kita, apalagi di malam Jumat dan hari Jumatnya.
Nah, dalam kitabnya Imam Asy'uti dalam kitab Amal Yaumu Ma'alah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas usai sholat Jumat sebanyak 7 kali dan beliau juga memperbanyak sholawat. Nah, ini tidak boleh kita lupa. Kita harus membaca sholawat pada Nabi. Ya, simpel aja baca sholawatnya seperti kita sholat pada tahiyat akhir kalau memang tidak bisa gitu ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kalau memang teman-teman hafalnya itu enggak masalah karena itu juga termasuk yang namanya sholawat gitu ya, sholawat kepada Nabi. Nah, begitu. Jadi teman-teman mungkin itu ya, kalau kita bisa katakan ini cuma kuliah singkat 7 menit kultum gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh bertanya silakan. Gitu. Mungkin tadi ada yang kurang paham. Gitu. Kalau mau ditanyakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya boleh silakan masuk. Oke, tadi kan Ustadz bilang salah satu keutamaan hari Jumat itu membaca Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Nah, apakah ada di sebuah hadis yang menyampaikan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Begitu Pak Ustadz. Oke, siap. Oke, ditamu dulu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Silakan bagi yang mau tanya. Iya, saya nggak ada Mas. Pak. Oh ya. Oke, tadi pertanyaannya, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa sunnah Rasul untuk kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat gitu ya? Oke, ini ada hadisnya. Ini hadis dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ini untuk itunya nanti saya share dulu sebentar. Biar teman-teman jelas ya. Ya, ini sudah terlihat ya. Ini. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man qara'a as-surati al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Nah, artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini ya kita mulai. Ini. Man qara'a surat al-kahfi, barang siapa yang membaca surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah pada hari Jumat, atau Allahu minan nur, Allah akan memberikan cahaya bainal jumu'ataini, berikan cahaya itu di antara Jumat. Jadi maksudnya kita Jumat ini baca, ini bukan cahaya dalam arti kita dikasih terang gitu ya. Maksudnya ini cahaya bahwasanya kita tuh membaca Al-Kahfi dapat keutamaannya. Nah, Allah memberikan keutamanya itu dari Jumat kita membaca sampai Jumat di hari Jumat minggu selanjutnya. Nah, itu salah satu dalil untuk kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, tuh. Nah, ini diriwayatkan dari Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ya.
Kalau itu jilid 2 cetakan 399 nomor 3932 dalam Al-Baihaqi dan dalam Sunannya jilid 3 249 nomor 5792. Nah, itu tentang keutamaan atau sunnah hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini derajatnya sahih ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Terus ada lagi, yaitu dari Abu Darda. Ya. Nah, dari Abu Darda, hadisnya berbunyi, an Abi Darda an ibni Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man hafida ashri ayati min aula rasul as-suratil kahfi usimu minadahli wa fi riwayah man akhara suratul kahfi. Nah, dari Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Nah, 10 ayat pertama gimana bunyinya, Pak Ustadz? Nah, bunyinya gimana, mungkin teman-teman yang sudah sering menghafalkan atau sering membaca pada hari Jumat hafal ya. Nah, seperti ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba wala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dan seterusnya. Nah, teman-teman mungkin yang sudah sering membaca, saya yakin teman-teman hafal dengan surat Al-Kahfi ya. Ini 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu hitungannya mungkin ini sangat mudah dihafalkan, karena mungkin bagi teman-teman yang sudah sering membaca, otomatis dalam otaknya, wah ini lama-lama nggak lihat mushaf, hafal nih. Nah, mungkin sampai dari ayat 1 sampai 110 hafal nih. Nah, wah ini barokallah banget ini. Jadi teman-teman dapat keutamaannya itu yang lebih. Nah, itu ya. Jadi tapi dalam hadis itu juga disebutkan bisa 10 ayat yang pertama juga 10 ayat yang terakhir gitu. Mungkin itu jawabannya dari saya. Bagaimana dari tadi Mas Zaki ya sudah menjawab? Alhamdulillah sudah Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Tidak ada? Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri kajian pada malam Jumat hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bal mau kue salah tahun bal 2021 po ya nek. Aku mau ngomong bal. Maaf Ustaz.